Perkenalkan, nama saya Kintaro Satyawira dengan NPM 230712380. Saya Deren John Tanujaya dengan NPM 2307123332. Perkenalkan, nama saya Nicholas Danielesta dengan NPM 2307123350. Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Devando Febrilian dengan NPM 2307123320. Untuk bagian user personalnya sendiri, sini terdapat profil singkat dari pengguna dengan nama Kintara Wiksa Satyawira dengan usia 25 tahun, di mana Kintara ini merupakan mahasiswi Informatika UAJY yang lagi mengambil studi S2. Kintara ini karena kesibukannya di perkuliahan, maka Kintara sering lupa dalam mengelola kesehatan dan waktunya. Oleh karena itu, Kintara ingin mengelola kesehatannya dengan baik, dengan tujuan ingin mendapatkan informasi yang detail tentang kesehatannya, mengetahui hasil analisis terkait kesehatannya, memperoleh tubuh yang sehat secara jasmani. Namun terdapat masalah yang terjadi. Yang pertama itu tidak mendapatkan informasi yang detail tentang kesehatan, sulit mendapatkan aplikasi yang menyediakan analisis terkait kesehatan, sulit mendapat pedoman dalam menjaga kesehatannya. Dan Kintara tersebut memiliki perilaku dan kebiasaan. Yang pertama itu lupa waktu untuk menjaga pola makan dan tidur di sela kesibukan studi S2-nya. Yang kedua, jarang berolahraga. Yang ketiga, sering menggunakan perangkat handphone. Karena perilaku dan kebiasaan tersebut, Kintara ini membutuhkan teknologi yang aplikasinya mudah untuk diakses dan fleksibel, notifikasi pengingat waktu tidur, makan, serta konsultasi bila sakit, aplikasi yang dapat menjabarkan analisis atau kualitas dari kesehatannya, dan forum komunitas yang mengenai kesehatan yang terbuka untuk umum. Saat masuk di aplikasi, pengguna akan diminta untuk langsung membuat akun baru. Pengguna dapat mengklik tombol daftar ini dan terdapat beberapa inputan yang harus diisi. Nah, setelah diisi, pengguna dapat mencentang tombol syarat dan ketentuan. Selanjutnya, pengguna akan mengklik tombol daftar dan pengguna secara langsung akan diminta untuk mengatur profil kesehatannya. Profil kesehatan ini terdiri dari usia, tinggi badan, berat badan, dan masih baik lagi. Setelah pengguna melakukan pengisian terhadap profil kesehatan ini, pengguna dapat menyimpannya dan pengguna akan langsung diarahkan ke menu utama pada aplikasi. Setelah pengguna login, maka pengguna akan langsung ditampilkan dengan menu pencatatan aktivitas harian. Di sini terdapat 3 menu, yaitu atur jam tidur, atur pola makan, dan atur olahraga. Pada atur jam tidur, pengguna akan memasukkan jam tidur dari pengguna dan jam bangun pengguna untuk memastikan apakah tidur dari pengguna tersebut berkualitas atau tidak. Setelah itu, pengguna dapat menyetel alarm dan memasukkan label dari alarm tersebut. Setelah menginputkan ini semua, pengguna akan memencet selesai dan waktu tidur akan ditampilkan di menu utama. Untuk atur pola makan, pengguna akan memasukkan data dari makanan yang sudah dikonsumsi pada hari itu, lalu akan muncul presentase dari pola makan teratur, apakah pola makan pengguna itu sudah teratur atau belum. Selain itu, gizi-gizi dari makanan tersebut juga akan ditampilkan di menu ini. Setelah itu, pengguna mencet selesai dan presentase dari pola makan teratur akan ditampilkan di menu utama. Untuk atur olahraga, pengguna akan memasukkan olahraga yang dilakukan pada hari itu dengan memasukkan perkiraan waktu, perkiraan kalori, dan tanggal dari olahraga tersebut dilakukan. Setelah itu, pengguna akan memencet tambah dan akan muncul jumlah kalori yang terbakar serta waktu yang dihabiskan untuk melakukan olahraga tersebut. Setelah itu, pengguna akan memencet selesai dan presentase dari target harian akan ditampilkan di menu utama. Setelah itu, kalori dan waktu juga akan ditampilkan pada menu utama. Selanjutnya, terdapat menu pengingat kesehatan. Setelah pengguna login, maka pengguna akan langsung ditampilkan dengan menu pengingat kesehatan. Di sini terdapat 2 menu, yaitu atur jadwal pengobatan dan atur jadwal konsultasi. Pada atur jadwal pengobatan, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama obat, bentuk obat, tanggal, dan jam berapa obat tersebut harus dikonsumsi. Setelah itu, pengguna juga mengisikan banyak pengaplikasian obat dan detail opsional, semisal ada catatan tertentu. Semisal di sini saya pencet, maka inputannya akan ditampilkan seperti ini. Setelah itu, pengguna akan mencet selesai dan menunya akan berubah menjadi seperti ini sebagai pengingat jadwal pengobatan para pengguna. Setelah itu, untuk jadwal konsultasi, pengguna akan memasukkan nama konsultasi, tanggal, dan hari konsultasi itu dilakukan. Untuk hari konsultasi, di sini pengguna dapat memilih dari hari Senin sampai hari Minggu. Setelah itu, pengguna juga memasukkan banyak konsultasi
Lalu jeda konsultasi dan detail opsional apabila ada catatan tertentu. Semisal diinputkan, maka inputannya akan muncul seperti ini. Setelah itu pengguna mencet selesai dan jadwal konsultasi akan ditampilkan pada menu utama. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu analisis dan rekomendasi kesehatan. Di sini user telah dianggap mengisi aktivitas harian selama seminggu terakhir. Kita dapat melihat statistik mingguannya yang dimulai dari analisis tidur terlebih dahulu. Di sini diberikan grafik donat dengan kualitas tidur selama seminggu terakhir dan juga rata-rata durasi tidur selama seminggu terakhir juga. Tidak lupa diberikan hasil analisis dan juga fitur rekomendasi untuk menilai bagaimana cara memperbaiki kualitas tidur dan juga cara meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, bagian nutrisi diberikan juga grafik dan juga ada kalori yang dikonsumsi dan kalori yang tersisa serta ada hasil analisis juga. Lalu di sini juga ada rekomendasi bagaimana cara memaintain berat badannya user ataupun menurunkan berat badan user. Yang ketiga, ada olahraga, yaitu diberikan grafik juga dan diberikan data kalori yang telah terbakar dan juga hasil analisis. Lalu ada rekomendasi bagaimana cara kita dapat melakukan olahraga baik itu di rumah maupun di luar rumah dengan metode yang berbeda-beda, yaitu ada lari, latihan ketangkasan ataupun yoga. Yang keempat ada kesehatan mental yang tak kalah penting, diberikan grafik juga dan juga hasil analisis. Untuk rekomendasi sama seperti yang di atas, dapat diberikan juga video-video yang relevan dan juga web seputar kesehatan yang relevan juga. Tersedia juga detak jantung yang diberikan grafik juga dan rata-rata detak jantungnya user serta diberikan hasil analisis juga dan juga diberikan fitur rekomendasi untuk membantu user dapat mengelola kesehatannya. Selanjutnya adalah feedback. Feedback dapat diakses dengan menekan tombol di bawah kanan. Di sini terdapat opsi masukan. Di sini pengguna dapat memberikan bintang dan mengetik apa saja feedback yang akan dikirim kepada developer. Saya akan menjelaskan menu feedback dan komunitas. Yang pertama, komunitas. Pengguna dapat mengakses komunitas dengan menekan icon yang ada di samping tombol home. Di sini terdapat berbagai ide atau pertanyaan dari pengguna-pengguna lain. Di sini memiliki fitur memberikan like atau dislike dan dapat berdiskusi di kolom komentar dengan menekan tombol ini. Tidak hanya itu, pengguna juga dapat memposting sesuatu agar dapat direspon oleh pengguna lainnya dengan menekan tombol pensil ini.